Pemerintah melarang mudik Lebaran 2021 pada 6 sampai 17 Mei 2021. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyebut keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan risiko penularan COVID-19 yang diperkirakan akan tinggi pasca libur panjang. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta, maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat. Sehingga upaya vaksinasi yang sedang dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan aturan larangan mudik Lebaran 2021 akan diberlakukan secara tegas, namun tetap humanis. Bagaimana tindak lanjut dari sektor perhubungan agar ini di satu sisi kita melakukan law enforcement secara tegas, tetapi ada unsur-unsur humanis yang harus dipikirkan. Nah, oleh karena Sementara Korlantas Polri menyiapkan ratusan titik sekat untuk memastikan agar masyarakat tidak mudik pada Lebaran 2021 sesuai keputusan pemerintah. Korlantas Polri telah menyiapkan 303 titik untuk penyekatan, baik di jalur arteri maupun jalur tol, baik menuju Jawa maupun menuju luar Jawa. 333 titik ini terutama bangkitan dari Jakarta menuju Jawa Barat, Jawa Tengah. Bagaimana tanggapan para kepala daerah? Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kemungkinan surat izin keluar masuk SIKM wilayah DKI Jakarta kembali berlaku pada periode larangan mudik Lebaran ini. Nah, dulu DKI Jakarta kami siapkan dasar hukumnya berbentuk pergub dan pelaksanaannya didukung oleh pemerintah pusat. Jadi waktu itu dari kepolisian, dari Kementerian Perhubungan, semua sama-sama melaksanakan SIKM itu. Gitu ya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta warganya yang ada di perantauan untuk tidak mudik. Ganjar menambahkan TNI Polri sudah menyiapkan pos-pos di perbatasan antar wilayah, sementara Dinas Kesehatan juga disiapkan untuk melakukan tes acak. Dan tentu pemerintah daerah akan menyiapkan segala sesuatunya, setidaknya seperti tahun lalu. Maka kita mesti menyiapkan lagi, nanti kita rapatkan dengan para bupati wali kota. Ya apapun namanya pasti ada yang bolos nanti, ada yang nekat. Maka kalaulah kemudian nanti bisa di-manage setidaknya di pintu-pintu masuk, pastikan bahwa tidak terjadi rombongan yang secara masif berpindah ke tempat dalam jumlah yang cukup besar. Namun kebijakan larangan mudik ini diprotes Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Asperda Jawa Timur. Ketua Asperda Jawa Timur Junaidi menyebut larangan ini membuat pengusaha rental mobil makin terjepit karena selama pandemi pendapatan para pengusaha rental mobil menurun tajam. dari laporan pengurus-pengurus kami bahwa selama ini sudah benar-benar menjerit, yang mana dampak itu ada banyak yang disita leasing ataupun diserahkan ke leasing. Karena jujur pengusaha rental itu modalnya adalah modal dari pembiayaan. Ini kalau ada keputusan seperti ini sangat memberatkan. Tentu. Meski ada larangan mudik, cuti bersama Idul Fitri tetap diberlakukan pada tanggal 12 Mei 2021. Selama larangan mudik berlaku, masyarakat tidak diperkenankan bepergian kecuali ada keperluan yang sangat mendesak. Tim Liputan, Kompas TV. Pemerintah menginginkan aturan larangan mudik Lebaran di tahun ini dilaksanakan dengan humanis tetapi tegas. Bagaimana polisi mengimplementasikan aturan ini? Lantas bagaimana pula dampak aturan larangan mudik terhadap aktivitas ekonomi masyarakat? Kita bahas bersama Kepala Bagian Operasional Korps Lalu Lintas Polri, Kombes Rudi Antareksawan, serta peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance Indef, Eni Srihartati. Selamat malam Pak Rudi dan Bu Eni. Ya, selamat malam Pak Sofi. Bu Eni, saya ke Pak Rudi lebih dulu ya. Pak Rudi, ini katanya diminta pelaksanaan untuk pengawasan larangan mudik ini humanis tapi tegas.
mengimplementasikannya, mengartikannya dari pihak kepolisian ini seperti apa? Ya, tentunya yang pertama kita lakukan sosialisasi bersama-sama secara masif, ya, memberikan pemahaman bahwa memang mudik ini dilarang untuk kepentingan kita semuanya. Kemudian untuk mengantisipasi atau mencegah mereka yang tetap dalam artian nekat ya begitu, kita tetap menggelar pos-pos pengamanan sekaligus pos pencegahan untuk mencegah mereka yang mudik dengan cara menyekat, dimulai dari Jakarta ya, Jabodetabek ini kan bangkitan utama perjalanan ke Jawa Tengah atau ke Jawa Timur. Ini kita lakukan penyekatan di setiap perbatasan antar kota, antar provinsi. Seperti Jakarta nanti di tol di Cikarang Barat kita akan lakukan penyekatan. Kemudian di Palimanan, di jalur arteri pun juga demikian, di perbatasan Karawang Bekasi, sampai juga nanti di perbatasan di Cikupa yang dari arah menuju Sumatera dan dari Sumatera menuju ke Jakarta juga kita lakukan penyekatan. Ada 333 titik penyekatan yang sudah kita siapkan dan implementasinya memang kita lakukan nanti secara tegas dan humanis dalam artian kalau memang mereka tetap melakukan ya kita himbau dengan baik, kita kembalikan ya, kita putar balikkan. Dan kalau di situ memang ada pelanggaran ya, misalnya ada travel gelap, kemudian ada kendaraan pribadi ternyata untuk mengangkut penumpang, jadi kita lakukan tindakan tegas ya, bisa mungkin kendaraannya tidak tahan dan sebagainya. Nah, ini kan tadi sudah disampaikan salah satu strateginya adalah penyekatan begitu. Titik-titik krusialnya sebenarnya di mana saja? Ya, krusial pasti yang utama di perbatasan Jakarta dan Jawa Barat ya. Di Cikarang Barat, di Cikarang nanti itu krusial, masih mulai ada kendaraan yang cukup padat di situ. Kemudian di sepeda motor juga kita biasanya digunakan juga untuk mudik masyarakat kita. Ini mulai di Kerawang, di Tanjung Pura ini sudah nanti kita lakukan pemeriksaan ketat, kita putar balikkan nanti kalau mereka tetap nekat. Kemudian di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat, di Palimanan, di jalur tengah, selatan itu di tiap perbatasan kita dirikan pos-pos seperti itu untuk mencegah kalau lolos satu pos berikutnya pasti akan kena. Gitu. Ya. Nah, ini tadi kan pertanyaan dan jawaban ini kan terkait dengan asumsi bahwa nantinya kemungkinan besar yang mudik itu memang berasal dari wilayah Jakarta dan sekitarnya menuju ke beberapa wilayah di Pulau Jawa. Tetapi apakah sudah ada koordinasi soal mudik misalnya untuk mudik lokal? Apakah ada koordinasi untuk melarang hal ini atau seperti apa, Pak Rudi? Ya, aturan ini memang sudah hampir jadi atau finalisasi. Yang akan dibuat oleh Satgas COVID-19 maupun dari Peraturan Menteri Perhubungan nanti surat edaran akan keluar. Ini akan mengatur wilayah lokal atau aglomerasi. Ya mungkin kalau misalnya di sekitar Bekasi ke Kerawang atau mungkin dari Depok ke Jakarta ini seperti apa, nanti akan diatur secara detail begitu. Oke. Ya. Saya beralih ke Bu Eni lebih dulu. Bu Eni. Ya. Begini, tadi dalam berita pengantar ada perwakilan dari pengusaha travel yang menyatakan keberatan kalau ada larangan mudik karena kondisinya sudah sangat mencekik saat ini. Nah, bisakah kita menggunakan dasar pemikiran ekonomi untuk memaknai larangan mudik ini atau memang harus diakui bahwa ada sebagian orang yang pasti bakalan sangat rugi, sangat terdampak dengan adanya larangan mudik ini? Ya, Mbak Sofi, yang pasti tidak ada dikotomi antara kesehatan dan ekonomi. Justru dua-duanya ini saling mendukung. Jadi kalau kita tidak benar-benar menerapkan protokol kesehatan, tentu ini akan berdampak ekonomi dan justru akan mempersulit ekonomi. Itu sudah tidak ada perdebatan lagi. Nah, yang menjadi persoalan sekarang apa sih esensi untuk pelarangan mudik? Esensi pelarangan mudik ini kan untuk menegakkan protokol kesehatan. Nah, artinya sebenarnya saya sebenarnya tadi relatif punya harapan besar bahwa sekarang ini kan
Polri diminta untuk tegas tapi tetap humanis, Betul. gitu kan? Nah, artinya tegas dan humanis itu kan yang diutamakan esensinya adalah tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, humanisnya tentu ini nggak bisa digebiah-uyah gitu. Pokoknya kalau ada orang yang melewati batas-batas antar provinsi langsung diputar balik. Mestinya kan nggak harus seperti itu. Misalnya ini contoh sederhana. Yang pasti untuk angkutan umum ini memang harus benar-benar ketat karena angkutan umum ini kan harus dihitung betul bagaimana physical distancing dan juga apakah mereka memenuhi protokol kesehatan, misalnya sebelum naik ada thermoscanner ataupun surat keterangan bahwa sehat dan sebagainya. Nah, tetapi kalau kendaraan pribadi, kalau misalnya saya soalnya punya pengalaman sendiri, ada urgen sekali dan saya hanya berdua gitu, sopir di depan, saya duduk di jok paling belakang karena memang urgen sekali. Kami benar-benar memenuhi protokol kesehatan. Nah, case-case seperti inilah yang diminta untuk yang humanis tadi. Betul. Nah, sementara pertanyaan Mbak Sofi untuk aspek ekonomi yang pasti memang akan ada kerugian kalau ada pelarangan mudik. Nah, cuman kalau tadi protokol-protokol kesehatan tapi masih bisa dipenuhi gitu kan. Nah, mestinya ini yang nanti bisa dikoordinasikan. Jadi artinya pelarangan itu sebenarnya selama tidak bisa memenuhi protokol COVID gitu atau protokol kesehatan. Tapi kalau mereka bisa memenuhi protokol kesehatan, sebenarnya masih bisa dikoordinasikan. Supaya ini ada win-win solution gitu. Begini, ini kan bagaimanapun yang namanya perputaran uang di musim Lebaran itu dari dulu itu pasti kan yang paling besar dalam 1 tahun. Ada kemudian yang menggunakan alasan itu untuk jangan dilarang sepenuhnya begitu. Saya tidak termasuk yang setuju itu. Karena apa? Karena itu asumsi di kondisi normal. Tapi kalau asumsi di kondisi pandemi itu juga tidak akan terjadi. Ini sudah terbukti beberapa kali kita menghadapi libur panjang. Jadi libur panjang selama 2020 kemarin itu ada 3 kali libur panjang. Ada mobilitas, pertambahan mobilitas tetapi perputaran ekonomi tidak signifikan artinya. Pasti ada pertambahan tapi tidak signifikan dan resiko kesehatan ternyata kalau di balancing dineracakan itu memang lebih tinggi resiko kesehatannya daripada manfaat ekonomi. Nah, dari itu tentu setuju gitu. Halo, saya Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia Siang. Perbaharui yuk informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di YouTube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya. Nah, terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru.